dipersembahkan oleh kelas 12 IPA 3. Tunggu. Sebelumnya kita perkenalan dulu yuk. Rizko sebagai Insinyur Soekarno, Ariel sebagai Muhammad Hatta, Alia Rohali sebagai Soekarni, Nida Optipa sebagai Wikana, Ari Wijaya sebagai Saleh, Rian sebagai Sayuti Melik, Akbar dan Hardianto sebagai Pemuda, Dinda Ayu Wulandari sebagai Dia, Muhammad Iksil sebagai Subarjo. Inilah dia tokoh-tokoh yang berperan sebagai tentara Jepang. Siti Lulu Ulumia, Risma Amanda Sari, Nisa Amalia, Meida Dwi Aulia, Pemita, dan Puja Mariana. Inilah dia tokoh-tokoh yang berperan sebagai rakyat Indonesia. Nadia, Indah Kirana, Dwi Silviani, Sri Ernawati, Selviana, Reslisa, Yanti, Lydia, dan Susi. Tujuh tahun yang lalu adalah perjalanan yang selalu menghadirkan cerita perjuangan yang begitu panjang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan, menggoreskan luka yang mendalam bila mengingat betapa menyakitkannya penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan. Mereka ditindas, mereka diperbudak, mereka dibuat sengsara. Mari kita saksikan kisah dari perjuangan mereka. Inilah penderitaan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Salah satunya yaitu Romusa. Romusa merupakan kerja paksa yang diterapkan Jepang kepada penduduk Indonesia pada masa penjajahan. Hei, cepat kerja. Tidak ada kata istirahat untuk kalian. Kami juga punya rasa lelah, Tuan. Beri kami istirahat. Iya, Tuan, benar. Hei, diam kalian semua. Berani-beraninya kalian menjawab. Jika kalian tidak ingin bekerja, maka akan kami tembak kalian. Cepat lanjutkan pekerjaan kalian. Cepat! Ampun, Tuan. Lambat sekali kerjamu. Lanjutkan pekerjaan kalian. Jangan mengurusi manusia yang tidak berguna ini. Kumpul kalian semua ke lapangan. Setelah rakyat Indonesia bekerja, Jepang mengumpulkan mereka di suatu lapangan terbuka. Saya punya daftar 5 nama. Saat nama yang saya panggil harap maju ke depan. Puang Side. Cepat jalan. Apakah kamu Puang Side? Iya, benar Tuan. Hei, diam kalian semua. Andi Pata, cepat. Apakah kamu Andi Pata? Iya Tuan.
Setelah beberapa rakyat Indonesia mati tertembak oleh Jepang, 2 di antara tentara tersebut menggali lubang untuk mayat-mayat yang sudah mati tertembak. Hei, mari kita menggali lubang. Baiklah. Sebentar lagi kita akan menguasai bangsa ini. Benar. Ha 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 ha. Selain penderitaan dari Romusa, terdapat penderitaan yang lebih dalam lagi, yaitu penderitaan para pelajar yang tidak bisa menuntut ilmu dengan tenang. Tetapi semangat belajar kita harus tetap ada. Kemarin belajar kita sudah sampai di mana ya? Sudah sampai belajar abjad, Bu. Ya sudah, hari ini kita belajar berhitung saja. Iya, Bu. Ketika mereka sedang melangsungkan pelajaran, tiba-tiba terdengar suara ledakan dan tembakan. Bu, kenapa suara ledakannya terdengar sangat dekat? Hei, sedang apa kalian di sini? Ternyata kalian sedang belajar. Siapa yang suruh kalian belajar? Izinkan kami untuk belajar, Tuan. Tidak ada kata belajar untuk kalian semua. Kalian semua di sini hanya untuk diperbudak. Tapi Tuan, di situasi itu, anak-anak tersebut merasa ketakutan. Untuk belajar pun mereka tidak diperbolehkan. Bahkan banyak dari mereka ditembak mati karena belajar. Setelah 3 tahun lamanya, rakyat Indonesia merasakan penderitaan dan penganiayaan yang bertubi-tubi. Akhirnya, para pemuda pun mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Cikini. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Keesokan harinya, Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Soekarno, Wikana, dan Saleh masuk ke ruangan. Bung Karno! Hatta, ternyata kau di sini. Mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya, Hatta, benar. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni. Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan itu atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. 17 Agustus 1945 dini hari,
Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam salat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Sayuti masuk membawa naskah Karno. Ini naskahnya, Bung, silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Saya telah meminta saudara-saudara hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.